Maka tidak mungkin kita akan menjadikan Al-Quran ini petunjuk kecuali kita membacanya, kita memahami maksud dan isinya. Karena terkadang ternyata karena bahasanya bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, karena bahasa Al-Quran itu memang berbeda dengan bahasa Arab harian, bahasa Arab sehari-hari. Maka memahaminya tidak cukup hanya dengan kita membaca terus membaca terjemahnya. Karena terjemah itu dalam bahasa Indonesia kadang ada bahasa Al-Quran yang sulit atau tidak 100% relevan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Maka termasuk salah satunya ikhtiar kita adalah membaca tafsirnya. Ini adalah ikhtiar nyata kita dalam rangka kita ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan atau al-huda dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita pelajari, sedikit kita baca, kemudian kita mengerti, itu akan menambah cahaya di dalam hati kita, sehingga kita lebih mudah untuk mengikuti perintah-perintah Allah yang ada di dalamnya. Makna ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah menurunkan petunjuk, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk itu maka bagi mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Juga semakna dengan Quran surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hampir sama dari ayat 38 ini. Qala bita minha jami'a. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini hampir semakna dengan ayat 38 dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 123 dari Quran surah Thaha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat berikutnya, ayat 124 dari Quran surah Thaha, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sebagaimana ayat ini juga semakna dengan yang 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yaitu adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Artinya mereka kekal di dalam neraka, tidak ada tempat menghindar dan tidak ada tempat berlari bagi mereka darinya. Hum fiha khalidun, mereka kekal. Jadi tidak akan pernah keluar dari neraka. Orang-orang yang kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang mengingkari atau kafir, wa kadzdzabu dan mendustakan. Lu apa ada Pak? Banyak. Kaum-kaum yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah,
mulai zaman Nabi sampai sekarang banyak sekali. Mereka-mereka ini dinas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ashabun nar, sebagai penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah dari beberapa riwayat, baginda Nabi bersabda, adapun penghuni neraka yang memang penghuninya, maksudnya tadi itu orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Jadi mati ora, urip yo ora, karena saking pedihnya napa Pak, siksaan mereka di dalam neraka. Akan tetapi suatu kaum yang dibakar api neraka karena kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka, Allah Azza wa Jalla mematikan mereka sesaat, sehingga ketika mereka menjadi arang, maka diizinkan untuk menerima syafaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Syu'bah dari Abu Salamah. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan penghuni neraka itu nanti ada dua, yaitu yang kekal di dalamnya. Mereka ini tidak merasakan mati sama sekali, tapi juga hidupnya ya kaya urip wong disiksa. Tetapi bagi orang-orang yang masuk neraka karena perbuatan dosa, artinya mereka ini bukan orang yang kafaru wa kadzabu bi ayatina, bukan orang kafir, bukan orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, tapi karena dosa yang dilakukan, tapi di dalam hatinya ada keimanan dan dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah cukup nanti siksaannya di dalam neraka itu, orang-orang seperti ini dimatikan oleh Allah sesaat untuk menerima syafaat. Sehingga karena mati itu, bayangan kita mungkin sakitnya siksaan di neraka itu kemudian menjadi hilang. Karena kalau mati kan sudah nggak merasakan sakit. Nah, di saat itulah mereka kemudian menerima syafaat. Termasuk diantaranya adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian boleh jadi mereka ini tidak kekal di dalam neraka, sehingga ketika sudah selesai masa hukumannya itu, mereka akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak sempat mampir nggih. Soalnya memang berat nggih. Ya, terus berdoa ya. Makanya doa yang paling banyak kita panjatkan itu adalah doa waqina adzabannar, dan lindungilah kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Karena memang tidak terbayangkan, Pak. Enggak terbayang, wong awake dhewe kadang kesandung kukune ngantos jepat ngoten man, bae raos era karo-karuan. Di neraka itu dikabarkan oleh baginda Nabi, siksaan paling ringan di neraka itu adalah seseorang dipakaikan sendal dari api neraka, dipakaikan sendal, dan di sendal itu ada kerikil dari api neraka. Maka ketika dia pakai, mendidihlah otaknya. Enggak kebayang, Pak. Wong awake dhewe niki sikil niki ngantos di napa nek kenging api utawi toya panas niku ngantos melempuh aja niku lho, niki mboten napa-napa. Nah niku sampai ketika di sini terus ini mendidih, itu artinya kan saking panasnya api neraka itu. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah, terutama dari neraka ini.
Doa-doa kita panjatkan, ikhtiar kita lakukan, dosa kita tinggalkan, amal soleh kita perbanyak, sehingga nanti kita berharap mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan rahmat Allah seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surganya. Jalan menuju ke sana itulah yang harus kita tempuh. Di antaranya adalah jalan ilmu, kita belajar. Meskipun kadang kados kula jenengan iki mantun ngaos ngaten kondur teging riyon wis lali. Mau apa ya? Pak Salim mau ngomong apa? Atau yang ngomong sendiri juga lupa, mau sih tak sampai ini apa? Nah, itu kita. Tapi jalan yang kita tempuh itu sudah menjadi sebab akan datangnya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh berkecil hati dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama agar kita bisa menjadikan hudan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita kehidupan sedemikian rupa, menjadi teladan, contoh yang bisa kita tiru. Kenapa bisa kita tiru? Karena beliau ini adalah manusia yang diutus oleh Allah dari golongan kita. Artinya dari manusia, bukan dari makhluk lain yang tidak mungkin ditiru. Kalau misalnya malaikat, kita punya alasan bagaimana mencontoh, situ malaikat, kita manusia kok. Nah, baginda Nabi ini adalah manusia dari golongan kita, agar kita bisa meniru dan mencontohnya mastata'tum. Mastata'na sak kuwati awake dhewe. Sekuat kemampuan kita. Tidak boleh berlebihan seperti hadis kemarin, tapi juga tidak boleh kita ngenteng-ngenteng nih, gampang nih. Tapi kita beragama ini adalah pertengahan, mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang lebih baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan terkait dengan qulnah bitu minha jami'a, kami berfirman turunlah kamu semuanya dari surga itu. Padahal di ayat yang ke-36 sudah diperintahkan oleh Allah juga untuk turun. Wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan penurunan yang kedua ini disebutkan karena berkaitan dengan yang disebutkan sesudahnya, yaitu adanya makna yang berbeda, yaitu makna walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan juga fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, seperti itu. Atau juga beliau mengatakan bahwa pengulangan ini berfungsi sebagai penegasan. Ya, sebagaimana ketika misalnya seseorang memerintahkan atau menyuruh berdirilah, nah, itu berarti kan penegasan. Maju. Nah, itu berarti kan pengulangannya dalam rangka menegaskan. Seperti itu penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, pendapat yang lain, penurunan pertama dari surga langit paling penurunan pertama dari surga ke langit paling bawah. Jadi yang ayat 36 tadi itu seperti itu, dan penurunan kedua dari langit paling bawah ke bumi. Nah, ini kemudian beliau menyimpulkan wallahu a'lam. Mana yang betul kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti apa? Tetapi pemahaman yang umum dan diterima terkait dengan pengulangan ini adalah merupakan bentuk penegasan. Jadi penegasan perintah Allah kepada Adam alaihi salam.